Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para santri, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita bisa memulai kembali kajian tafsir Ayatul Ahkam dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsir Ayatul Ahkam ini sebagai pendahuluan merupakan tafsir kontemporer yang ditulis oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Corak tafsir yang ditulis ini adalah corak tafsir Al-Ahkam. Artinya bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah pendekatan fikih. Ringkasnya, beliau ini mengumpulkan ayat-ayat yang berbau fikih dari Al-Quranul Karim. Kemudian dari ayat-ayat itu kemudian beliau bahas dari sisi fikihnya. Namun yang menarik di sini adalah beliau tidak menutup pembahasan itu tertuju pada satu mazhab saja, tetapi juga beliau bahas dari mazhab yang bermacam-macam, yang beragam. Di samping itu juga beliau menyebutkan dalil-dalil dari setiap mazhab itu, dan di akhir biasanya beliau mentarjih, memenangkan mana pendapat yang menurut ijtihad beliau itu dekat dari benar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun 'alim." Di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa Safa dan Marwah merupakan salah satu syiar dari dakwah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menariknya di sini nanti kita akan menggali kira-kira ada aspek hukum apa saja yang ada di dalam ayat ini. Tepatnya di halaman 109, Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Al-hukmul awwalu, halis sa'yu baina as-safa wal marwata fardun aw tatawwu'un. Hukum yang pertama yang kita bisa gali dari ayat yang kita bahas tadi adalah apakah sa'i antara Safa dengan Marwah itu hukumnya fardu atau sunnah. Nah, pertanyaan ini nanti akan beralih, akan menjurus kepada suatu implikasi hukum tertentu. Nah, kalau fardu, seperti yang kita ketahui, maka jika ditinggalkan, maka sesuatu itu tidak akan sempurna, tidak akan sah. Nah, tetapi kalau tatawu, sunnah, maka jika ditinggalkan tidak ada apa-apanya. Kita baca, lanjutkan.
ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi as-sa'yi baina as-safa wal marwata ala thalathati aqwalin. Para ahli fikih berbeda pendapat di dalam menghukumi sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ini dilakukan dalam rangka iktidaan, dalam rangka meneladani dan juga mengingat kembali apa yang terjadi pada ibunda Nabi Ismail alaihissalam, Sayyidah Hajar, ketika hendak mencari air untuk bayinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam rangka untuk mengingat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sa'i antara Safa dan Marwah. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah hukum yang ada di dalam sa'i ini masuk dalam kategori fardu, artinya apabila ditinggalkan maka haji ataupun umrohnya tidak sah, atau yang kedua dia itu tatawu, sunnah. Setidaknya ada 3 pendapat dari pertanyaan yang kita ajukan tadi. Pertama, kita di sini akan menyebutkan pendapat secara global dari para ahli fuqaha. Yang pertama adalah al-qaulul awwalu annahu ruknun min arkanil hajj, bahwa sa'i antara Safa dan Marwah ini termasuk rukun dari rukunnya haji. Perlu dibedakan bahwa di dalam fikih itu ada terma rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang yang haji itu. Apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Berbeda dengan wajib haji. Kalau wajib haji itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam sebagai gantinya. Contohnya yang menjadi kesepakatan seperti Arafah. Wukuf di Arafah itu merupakan rukun haji. Barang siapa yang tidak melakukan wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka implikasi dari hukum ini, man tarakahu yabtulu hajjuhu wa huwa madhhabu syafi'iyyati wal malikiyyati wa ihda ar-riwayataini 'anil Imam Ahmad. Pendapat yang pertama ini yang menyatakan bahwa sa'i itu termasuk rukunnya haji, merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, dalam permasalahan ini Imam Ahmad mempunyai 2 pendapat. Wa huwa marwiyun an Ibni Umar wa Jabir wa Aisyah minas sahabah. Pendapat ini disandarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, dan beberapa sahabat yang lain. Untuk lengkapnya nanti kita akan sodorkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat yang pertama ini. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu wajibun wa laysa biruknin. Pendapat kedua menyatakan bahwa sa'i antara Safa dengan Marwah itu kategori wajib haji dan tidak termasuk rukun. Kita tahu tadi perbedaan keduanya. Wajib haji apabila ditinggalkan hajinya tetap sah, hanya saja harus membayar dam. Wa idza tarakahu wajaba alaihi damun. Dan apabila ditinggalkan maka wajib membayar dam. Contohnya ramyul jimarat, melempar jumroh. Ini menurut jumhur ulama itu masuk dalam wajib haji. Nah, pendapat yang kedua ini wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri.
pendapat yang kedua ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Yang ketiga, al-qaulu tsalitsu annahu tatawwu'un ay sunnatun la yajibu bitarkihi syai'un. Pendapat ketiga menyatakan bahwa sa'i itu hukumnya adalah sunnah, tatawwu'. Dan apabila seseorang meninggalkannya, maka ya tidak ada apa-apa. Yang membedakan adalah hanya pahala saja. Jika melaksanakan ya dapat pahala, jika tidak melaksanakan ya tidak apa-apa, tidak berpengaruh kepada haji atau umrohnya. Wa huwa madhhabu Ibnu Abbasin wa Anas. Dan ini merupakan pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas ibnu Malik. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan juga pendapat yang lain dari Imam Ahmad. Kita katakan tadi dalam permasalahan ini Imam Ahmad mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan itu adalah rukun. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa itu sunnah. Nah, ketika kita mengetahui pendapat para ulama ini, maka untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menggali kira-kira dalil yang menjadi pegangan para ulama ini apa saja. Kita akan mencoba untuk memunaqasyah. Dalilul madhab al-awwal, dalil madhab yang pertama. Istadallal qailuna bi anna as-sa'ya ruknun wa hum al-jumhuru bima yali. Orang-orang yang berkata bahwa sa'i itu adalah rukun itu mengambil dalil dengan beberapa dalil yang akan kita bacakan nanti. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Apa artinya jumhur? Mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Yang pertama adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, is'au, sa'ilah kalian, is'au. Di sini kalau kita lihat dari sisi gramatikal bahasa Arab, is'au ini merupakan bentuk fi'il amar. Fi'il amar, is'au, sa'ilah kamu. Dan di dalam kaidah usul fiqh atau usuliyah bahwa al-amru yadullu 'alal wujub. Biasanya amar atau perintah itu biasanya menunjukkan kepada kewajiban apabila tidak ada qarinah yang menyertainya. Is'au, sa'ilah kalian semua, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Apalagi kemudian dalam hadis yang sama ini dikeluarkan dengan redaksi kataba, seperti yang kita katakan pada pertemuan yang dulu. Fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu sa'i. Kataba, Allah mewajibkan. Sebagaimana dalam redaksi ayat yang lain ketika Allah mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti sangat jelas sekali dari hadis ini menunjukkan perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yang kedua, ma thabata annahu alaihi salatu wassalam sa'iya fi hajjatil wada' falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah fabada'a bis safa wa qala ibda'u bima bada'a Allahu bih ثم أتم السعي 7 أشواط وأمر الصحابة أن يقتدوا به فقال خذوا عني مناسككم والأمر للوجوب
fadalla ala annahu ruknun. Hadis yang kedua, ketika haji wada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meskipun beliau tinggal dekat Mekah, yaitu di Madinah, ketika beliau sudah hijrah, ataupun ketika di Mekah, beliau tidak senantiasa setiap tahun haji. Padahal kan kalau mau beliau itu setiap tahun bisa haji. Itu kalau beliau memikirkan keinginan pribadi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sadar bahwa beliau ini diutus bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun diutus untuk kemaslahatan umat. Dan Rasulullah atas pengetahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala sadar dan tahu betul kalau satu misal Rasulullah itu haji setiap tahun, dikhawatirkan nanti ada orang yang berpendapat bahwa haji itu wajib setiap tahun. Padahal yang wajib itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Nah, kalau sekarang dalam konteks saat ini, orang kalau berpikiran wajib haji itu satu tahun setiap tahun, itu akan bermasalah. Apalagi bagi yang tinggal jauh dari Mekah, orang Indonesia. Kita saja untuk haji saat ini harus nunggu daftar sekarang, maka itu yang reguler 25 tahun atau 23 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Nah, pandangan beliau itu sangat jauh sekali. Akhirnya kemudian beliau tidak haji setiap tahun dalam rangka untuk menjaga itu. Nah, beliau itu hanya haji sekali, yaitu haji wada saja. Haji sekaligus juga wada, semacam pemberitahuan bahwa ini adalah estafet terakhir dari kenabian atau dari visi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bilang Rasulullah wafat, itu kurang layak, kurang sopan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan beliau berpindah intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita punya keyakinan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya pindah alam saja, tidak wafat kemudian setelahnya tidak ada apa-apa, enggak, hanya pindah ruh saja. Nah, ini sebagai selingan saja. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Ini ada suatu cerita yang sangat mengharukan dan sangat menarik sekali, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di ujung kehidupan di dunia ini, ketika sakaratul maut. Kita tahu ada namanya muadzinur Rasul, orang yang tukang adzan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum, kemudian ada Bilal bin Rabah. Yang paling terkenal itu ada Bilal bin Rabah. Biasanya Bilal bin Rabah ini beliau biasanya adzan di waktu subuh. Setelah adzan biasanya Bilal ini selalu melewati rumah Rasulullah untuk membangunkan Rasul. Pasti itu rutin sudah. Nah, singkat cerita, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal, wafat atau pindah ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Bilal ini tidak mau lagi untuk adzan, karena kata Bilal, saya adzan ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya biasanya adzan, setelah adzan itu membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya adzan, kemudian siapa yang akan saya bangunkan? Katanya Bilal bin Rabah. Akhirnya kemudian Bilal pergi ke suatu tempat jauh dari kota Madinah. Singkat cerita, kemudian suatu ketika Bilal ini
didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Rasulullah bertanya, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Wahai Bilal, ini kenapa kamu seperti itu? Menyendiri, kemudian terlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggal oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Bilal ini datang ke makamnya Rasul SAW yang ada di Madinah. Ketika berada di makam Rasul ini, nangis Bilal sejadi-jadinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu meskipun jasadnya sudah tiada, namun beliau itu masih ada di dalam hati para sahabat. Singkat cerita, kemudian datanglah Abu Bakar meminta supaya Bilal ini azan untuk mengingatkan masa-masa bersama Rasulullah SAW. Bilal tidak menyanggupi. Umar minta kepada Bilal, juga tidak menyanggupi. Tapi ketika cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain, meminta kepada Bilal untuk azan, "Wahai Bilal, bolehkah kami meminta engkau untuk azan, ya, untuk mengingat kembali masa-masa Rasulullah SAW?" Karena Bilal tidak tega dengan cucu Nabi Muhammad SAW, akhirnya kemudian Bilal ini mengiyakan. Ya sudah, azan. Allahu Akbar, seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika orang mendengar suara Bilal itu, maka semuanya keluar. Mereka semuanya, memori mereka kembali kepada zaman-zaman Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan, Abu Itha Rasulullah, apakah Rasulullah itu hidup kembali? Semuanya menangis. Abu Itha Rasulullah. Bahkan wanita-wanita yang biasanya itu tidak pernah keluar rumah, wanita-wanita perawan, kan kalau dalam tradisi Arab itu mereka tidak boleh keluar. Mereka keluar semuanya. Karena kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah SAW. Artinya menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW itu sudah tiada secara jasad, namun ketahuilah Rasul senantiasa ada di dalam hati orang Islam. Dilanjutkan oleh Bilal bin Rabah, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Dah kuat Bilal, habis itu pingsan. Ini luar biasanya bahwa Rasulullah SAW itu kembali lagi kepada pelajaran kita, itu anggaplah sebagai intermezzo saja. Dalam rangka mengajarkan kepada umat bagaimana haji itu, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan contoh. Karena kita tahu bahwa Rasul ini diutus salah satunya adalah sebagai contoh kepada umatnya di segala bidang, termasuk dalam haji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk dalam haji. Salat juga sama. Contohlah Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana saya salat. Nah, ketika haji Rasulullah memberikan contoh. Falamma dana minas Safa, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dekat dari Safa, qara'a innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Beliau membaca ayat yang kita bahas ini. Inna Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata, dan Bukit Marwa, min sya'airillah, sebagian dari syiar-syiar Allah. Fabada abis Safa. Nah, Rasulullah ini memulai sa'i dari Safa. Wa qala ibda'u bima bada Allahu bih. Rasulullah berkata kepada para sahabat seraya memberitahukan, jika kamu ingin sa'i, maka mulailah dengan seperti yang Allah mulai. Dulu ketika Sayyidah Hajar sa'i itu dimulai dari Safa. Thumma tammas sa'ya sab'ata ashwatin. Sampai singkatnya kemudian Rasulullah menyelesaikan sa'i itu sampai 7 kali.
Wa amara sahabata, Rasul memerintahkan sahabat an yaktadu bih, untuk menirunya, untuk meneladaninya. Kemudian redaksi setelahnya Rasulullah berkata, khudhu anni manasikakum. Jika kamu ingin haji, ingin melakukan haji, maka ambillah tata cara berhaji itu dari saya. Nah, Rasulullah melakukan sa'i. Maka kemudian para ulama beristinbat dari itu bahwa hukum sa'i yaitu rukun, termasuk rukun. Wal amru lil wujub fadalla ala annahu ruknun. Hadis ketiga masih dalam pendapat yang pertama. Hadis Aisyah, la amri ma atamullahu hajj man lam yatuf baina Safa wal Marwah. Di sini bahkan Sayyidah Aisyah ini bersumpah bahwa barang siapa yang tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka hajinya tidak sah. Dan terakhir, dalil terakhir dari mazhab yang pertama, innahu ashwatun syuri'at fi buq'atin min biqa'il haram wa huwa nasakun fil hajj wal umrah fakana ruknan fihima kat tawafi bil bait. Jadi posisi sa'i antara Safa dan Marwah itu seperti tawaf. Nah, tawaf rukun, maka sa'i juga rukun. Nah, kalau kita melihat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini, seakan-akan kita melihatnya, wah ini sudah finish sudah. Semuanya menunjuk kepada sa'i itu adalah fardu, rukunnya haji. Namun tunggu dulu, ternyata para fuqaha itu ada dalil yang lain yang menunjukkan kepada status hukum yang lain juga. Dalilul madhab ats-tsani, dalil madhab yang kedua. Apa madhab yang kedua tadi? Menyatakan apa? Annahu wajib wa laysa biruknin, bahwa sa'i itu hukumnya wajib, bukanlah suatu kerukunan, bukan rukun maksudnya gitu. Artinya apabila ditinggalkan wajib membayar dam, namun hajinya tetap sah, tetap dihitung sebagai orang yang melakukan haji. Wastadalla Abu Hanifah wa Tsauri ala annahu wajibun wa laysa biruknin bima yali. Abu Hanifah dan Imam Tsauri ini berpendapat bahwa sa'i itu hukumnya wajib dan bukanlah rukun. Nah, kalau kita melihat perbedaan antara fuqaha, biasanya kalau kita petakan, mazhab pertama itu kebanyakan Syafi'i Maliki. Dan mazhab seberang itu biasanya Abu Hanifah. Biasanya sering seperti itu. Mengapa? Tentu banyak faktor. Imam Abu Hanifah kemudian beristihad dengan istihad yang lain daripada Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Namun menariknya, meskipun empat imam madhab ini mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda, namun yang perlu dicatat adalah yang pertama bahwa semua imam madhab ini merupakan relasi guru murid. Imam Abu Hanifah ini adalah imam yang pertama kali dan menjadi gurunya Imam Malik. Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, ini menjadi guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan luar biasanya mereka tidak saling menyalahkan meskipun berbeda pendapat. Justru kita lihat semacam toleransi yang begitu besar di antara mereka. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Abu Hanifah. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini di dalam pendapat mengenai kunut itu mengatakan wajib. Sholat subuh itu harus kunut, itu Imam Syafi'i. Namun ketika Imam Syafi'i ini sholat di masjid Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berada di dalam
kuburan beliau. Ketika sholat subuh, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Beliau tidak kunut. Beliau tidak kunut. Mengapa? Untuk menghormati Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal. Ini luar biasanya. Tapi kan kalau kita kan terkadang terlalu fanatik. Terlalu fanatik sampai kemudian kalau membid'ahkan itu banyak. Yang parah itu ada yang kemudian mengkafirkan gara-gara masalah kunut. Yang ini kunut, yang ini tidak kunut, kemudian sampai mengkafirkan. Itu yang tidak bisa kita terima. Jangan gara-gara permasalahan perbedaan fikih, masalah ijtihad ini kemudian umat Islam kemudian terpecah, mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Namun yang luar biasa itu sekarang tidak lagi kita temukan anak-anak muda kita tidak lagi mengkafirkan, membid'ahkan masalah kunut ini. Mengapa? Mengapa kok mereka tidak mempermasalahkan kunut? Apakah jiwa toleransinya itu kemudian muncul? Nah, ternyata mereka tidak mempermasalahkan kunut karena tidak sholat subuh. Akhirnya tidak dipermasalahkan. Itu di pemuda kita saat ini. Nah, apa pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam hal ini? Innal ayatal karimah rufi'atil itsm amman tatawwafa bihima. Sampai lihat dalam redaksi ayat itu ada terusan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tidak ada dosa bagi siapapun yang ingin melakukan tawaf antara, maksudnya tawaf di sini adalah sa'i, lari gitu kan. Lari sa'i antara Safa dan Marwah. Waraf'ul junahi yadullu 'alal ibahati la 'ala annahu ruknun. Kata junah dalam ayat ini menunjukkan kepada ibahah, pembolehan, dan tidak menunjukkan kepada rukun haji. Walakinna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu wajiban. Nah, di sini Imam Abu Hanifah mencoba mengkompromikan, mengumpulkan antara ayat yang kita bahas tadi dengan hadis yang menjadi pendapat atau menjadi pegangan dari mazhab yang pertama. Jadi dalam ayat ini menyatakan bahwa hukumnya itu boleh. Sa'i itu hukumnya boleh. Nah, ketika ayat membolehkan, kemudian ada hadis yang memerintahkan, ketika dimix, dikumpulkan, maka kemudian menjadi statusnya wajib, berada di tengah-tengah. Kalau kita mengklasifikasikan seperti ini, ini namanya rukun, ini namanya ibahah, boleh. Nah, ketika dikumpulkan antara hadis tadi itu, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, itu dikumpulkan dengan ayat yang fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka kemudian dia berada di tengah ini, yaitu hukumnya wajib. Fi'lan Nabi ja'alahu wajiban, maka dia menjadi wajib sebagaimana wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah, dan begitu seterusnya. Apabila ditinggalkan maka wajib membayar dam. Yang kedua, wastadalla bima rawa asy-Sya'biyyu an Urwata ibnu Mudarris qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Muzdalifata faqultu ya Rasulullah ji'tu min jabali Tayyin
ma taraktu jabalan ila waqaftu alaihi fahal li min hajjin faqala alaihi salatu wassalamu man shalla ma'ana hadhihi as-salata wa waqafa ma'ana hadzal mawqif wa qad adraka arafah wa qad adraka arafata qabl lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Urwah. Dia berkata, Urwah berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Muzdalifah. Beliau sedang berada di Muzdalifah. Artinya setelah wukuf tadi. Sudah wukuf kemudian sekarang mabit di Muzdalifah. Fakultu kemudian sahabat Urwah ini berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ji'tu min Jabal Tayyin. Saya tadi datang dari Gunung Toy. Ma taraktu jabalan ila waqaftu alaih. Saya tidak tidak meninggalkan gunung ini, Gunung Toy itu. Baru kemudian saya datang ke sini dan sholat bersama jenengan, bersama engkau. Artinya di sini sahabat Urwah ini tidak melaksanakan sa'i. Tidak melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian dia bertanya, "Fahali min hajjin, apakah haji saya ini sah atau tidak?" Maka kemudian Rasulullah berkata, "Man shalla ma'ana, barang siapa yang sholat bersama kita tadi." Kemudian dia juga ikut wukuf di Arafah. Meskipun wukufnya itu sebentar, baik itu di malam hari ataupun di siang harinya, faqad tamma hajjuhu wa qada thaqafatahu. Maka hajinya itu sah. Intinya di sini Rasulullah menegaskan haji itu yang penting adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Barang satu misal sa'i antara Safa dan Marwah, itu hukumnya menurut pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Tsauri ini, maka hukumnya wajib. Bagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri mengambil kata wajib dalam ayat atau dalam hadis yang kita bacakan tadi? Wajhul istidlal. Bagaimana cara beliau menjadikan hadis tadi sebagai dalil bahwa sa'i itu hukumnya rukun, wajib, maaf. Wa wajhul istidlali fil hadithi min wajhain. Ada dua sisi dari hadis ini. Yang pertama, ikhbaruhu bi tamamil haji wa laysa fihi sa'i baina Safa wal Marwah. Beliau mengabarkan bahwa hajinya seseorang itu sempurna meskipun tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kedua, wathani annahu law kana min furudihi wa arkanihi labayyanahu lis-sa'ili li'ilmihi bijahlihi bil hukm. Imam Abu Hanifah di sini mengandai-andai. Andai saja hukum sa'i itu adalah rukun, maka tentu Rasulullah itu akan memberitahukan kepada orang yang tanya tadi, yaitu Urwah ibnu Mudarris, akan memberitahukan bahwa sa'i itu hukumnya rukun. Jika kamu tinggalkan, maka hajimu tidak akan sah. Nah, tapi karena kamu tidak tahu hukum, maka tidak apa-apa. Rufi'al qalamu an thalathin. Salah satunya adalah bagi yang tidak tahu hukumnya. Ini pendapat yang kedua. Berarti kita sudah punya dua pendapat. Yang pertama, bahwa sa'i itu pendapatnya, yang pertama adalah rukun. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kita sudah paparkan tadi dalil-dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua dari
Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri yang menyatakan bahwa sa'i itu hukumnya wajib. Artinya wajib jika ditinggalkan maka wajib membayar dam. Dan yang terakhir dalilul madhab ats-tsalits. Mazhab ketiga menyatakan bagaimana? Boleh. Hukumnya adalah tatawwu, sunnah. Artinya jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak ada efek. Tapi kalau dilakukan dapat pahala lebih. Wastadalla man qala bi annahu tatawwu'un wa laysa biruknin wala wajibin bima yali. Orang ataupun ulama yang mengambil dalil bahwa sa'i itu hukumnya tatawwu, sunnah, dan bukan merupakan rukun apalagi wajib, dengan dalil-dalil berikut. Qauluhu ta'ala, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Di sini Allah memberikan penjelasan, wa man tatawwa, barang siapa yang melakukan sa'i antara Safa dan Marwa dalam rangka untuk melakukan kesunatan tatawwa, maka itu lebih baik. Khaira fa innallaha syakirun alim, bahwa Allah itu merupakan zat syakirun alim. Fabayyana annahu tatawwu'un wa laysa biwajibin faman tarakahu la syai'a alaihi amalan bi zahiril ayah. Dalam ayat ini dijelaskan barang siapa yang melakukannya itu dalam rangka tatawwu, sunnah, wa laysa biwajib, dan bukanlah wajib, maka jika ditinggalkan tidak ada apa-apa, tidak ada efek sama sekali. Seperti yang kita katakan tadi, amalan bi zahiril ayah, yaitu mengamalkan pemahaman zahir dari ayat yang kita baca tadi. Yang kedua, hadis kedua, hadisul haji Arafah. Rasulullah berkata al-hajju Arafah, bahwa esensi dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau sampean lihat antara haji dengan umroh, maka perbedaan yang paling mencolok itu adalah wukuf di Arafah tanggal 9 itu. Nah, bagi orang yang haji, wukuf di Arafah itu hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Meskipun sebentar tidak apa-apa. Intinya dia berada di Arafah. Al-hajju Arafah, qalu fa hadzal haditsu yadullu ala annahu man adraka Arafah faqad tamma hajjahu. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang menangi Arafah meskipun itu sebentar, tidak sampai sehari semalam, sebentar saja, faqad tamma hajjahu, maka hajinya telah sempurna. Wa hadza yaqtadi at-tamam min jami'il wujuh. Dari sini, dari hadis yang kita katakan tadi, itu al-hajju Arafah, ingin menegaskan di sini bahwa selain dari wukuf di Arafah itu seperti sa'i, kemudian ramjul jimarat, melempar jumroh, itu levelnya tidak seperti wukuf di Arafah. Qala Ibnul Jauzi wa ikhtalafat ar-riwayatu an imamina Ahmad fi as-sa'yi baina as-Safa wal Marwata fanaqala al-Athramu
anna man taraka as-sa'ya lam yajuzhu lam yajzihi hajjuhu. Wa naqala Abu Talib la syai'a fi tarkihi amadan aw sahwan wa la yanbaghi an yatrukahu. Wa naqala al-Maimuniyu annahu tatawwu'. Nah, ini apa namanya? Di pendapat ketiga ini intinya di sini ingin memperkuat seperti Ibnu Jauzi dan juga Abu Talib menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah, baik itu disengaja ataupun lupa, maka ya tidak apa-apa, karena memang itu hukumnya sunnah. Nah, setelah kita mengetahui tiga pendapat tadi itu, maka bagaimana posisi dari musannif sini, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Setelah semuanya dijelaskan, maka kemudian tugas beliau adalah mentarjih, memenangkan mana pendapat yang menurut ijtihad beliau itu lebih kuat. Ini yang terakhir, at-tarjihu. Jam berapa? At-tarjihu wa rajjaha sahibul Muni al-madhhab ats-tsani wa qala huwa aula lianna dalila man awjabahu dalla ala mutlaqil wujub la ala kaunihi la yatimmul wajibu illa bihi. Wa qawlu Aisyata mu'aradun biqawli man khalafaha minas sahabah. Penulis kitab Al-Muni ini mentarjih pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan bahwa sa'i itu adalah hukumnya wajib. Mengapa? Ini yang perlu kita cermati. Mengapanya itu? Kalau cuma hanya memberitahukan yang benar atau yang paling mendekati kebenaran itu pendapat yang sekian, yang nomor ini, ya tidak apa-apa. Silakan Anda berkata demikian. Namun yang perlu kita tegaskan di sini adalah mengapanya. Mengapa? Kalau dalam dosen saya di Al-Azhar itu, kidaya. Mengapa seperti itu? Nah. Karena dalil yang telah kita baca tadi yang menunjukkan kepada kewajiban itu menunjukkan kepada mutlaqil wujub, tidak menunjukkan kepada la yatimul wajibu illa bihi. Kemudian hadis dari Aisyah tadi yang menyatakan bahwa bersumpah bahwa barang siapa yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah, maka hajinya tidak sah. Nah, itu mu'aradun. Itu kemudian sedikit bertentangan dengan hadis yang lain. Contohnya hadis yang kita bacakan tadi, yaitu hadis Urwah bin Mudarris. Ya, berlawanan. Tidak sesuai atau tidak sepakat. Biasanya kalau sampean lihat debat itu ya, biasanya kan ada dua kubu. Ada pro, kontra. Nah, bahasa Arabnya ada muwafiqun, mu'aridun. Aqul. Nah, kata musannif di sini, as-sahih qaulul jumhur. Yang benar itu adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur yang mana? Yang satu, yang dua, atau yang ketiga?
yang ke-1, yaitu hukumnya rukun. Barang siapa yang meninggalkan sa'i maka wajib maka hajinya tidak sah. Lianna Nabiyya alaihi salatu wassalam sa'a baina Safa wal Marwah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sa'i antara Safa dan Marwah. Wa qala khudhu anni manasikakum. Jika kalian haji maka tirulah saya. Nabi Muhammad itu sa'i. Waliktida bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wajibun. Dan mencontoh Rasul itu hukumnya wajib. Wa da'wa man qala innahu tatawwu'un. Adapun klaim yang menyatakan bahwa sa'i itu hukumnya tatawwu', hukumnya sunnah, akhdhan bil ayati ghairu zahirin, yang menyatakan bahwa hukum sa'i itu sunnah, itu tidak jelas. Kalau bahasanya musannif sini ghairu zahir, tidak jelas. Di anna ma'naha kama qala at-Tabari, karena makna yang dimaksudkan dengan faman tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim itu an yatatawwa'a bil haji wal umrati marratan ukhra, yaitu maksudnya di sini adalah mengulangi haji lagi. Jadi dia sudah haji pertama kali sudah. Kan yang wajib haji itu yang kali pertama itu. Tapi dia ingin, karena dia punya uang gitu kan, banyak, ingin haji lagi. Nah, itu yang dimaksudkan. Waman tatawwa'a, barang siapa yang haji lagi, umroh lagi dalam rangka untuk melakukan kesunatan, itu khairan, lebih baik. Bukannya dimaksud kemudian sa'i, bukan. Nah, ini menurut Imam Tabari. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan atau cukupkan? Ini terakhir itu pembahasan tentang hikmah. Apa yang ada di dalam ayat yang kita bahas ini? Hikmahnya apa? Sudah atau gimana? Ya sudah, kita akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada keterangan yang salah, mohon koreksi. Untuk selanjutnya silakan sampean berdoa, doa badat ta'allum. Monggo. Summa salatu wa salamul abadi ala nabi Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi illa masa'a wa alam bi anna al-ilma bi ta'allumi wa hifdhi wa tafahum wa la tanalul ilma illa bi dhaka wa hisya asya'in ustadika wa ila waqti kamisna wa inna bil akli wa bil qalbi kadar lisan la ilaha wa inna biha kitabana fa in qalbuhu suturullah ya rabbi farzuqna manafi'an sa'ilul ulama jami'an wa rabbi waffiqna lima yanfa'una wa yafa'una ya rabbi Allahumma faqbalan du'ana Allahumma rabbi faqbalan amin amin amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.